Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Maudhu Birayah. Hadirin rahimakumullah, surat Ar-Rum ayat 41 dikaitkan nanti dengan surat Al-Baqarah ayat 155. Judul dari dua ayat ini di surat Al-Baqarah, banyaknya korban jiwa akibat ujian dari Allah. Sedangkan di ayat 41 surat Ar-Rum, terjadinya bencana di daratan, di lautan, itu akibat ulah manusia. Kita kontekstualkan keadaan ayat ini, maka judul konteksnya adalah banjir bandang di Sumatera, apakah kena faktor alam atau kena faktor pejabat, kena faktor para elit yang melakukan kejahatan. Jadi kita merumuskan judul dari tadi ayat yang teks surat Al-Baqarah ayat 155 dengan surat Al-Rum ayat 41. Sekali lagi, judul konteksnya adalah banjir bandang Sumatera, apakah faktor alam atau faktor penguasa jahat. Di ayat surat Rum ini ada beberapa kalimat yang harus kita bahas. Pertama, kalimat al-fasad bil barri, kehancuran di daratan, banjir, longsor, atau ada pembalakan hutan, atau kena ada yang illegal logging. Konteks dari kalimat pasal bil barri. Kemudian kata kuncinya aidin nas, diterjemahkan tangan manusia. Artikan aidin nas adalah manusia yang berbuat maksiat. So, kata aidi itu jamak dari yadun. Aidin nas kalau didapatkan itu kejahatan dari manusia, mana min. Tapi juga mana idopat sifatnya mausuf. Aidin nas adalah manusia yang maksiat, sebab di tafsirnya aidin nas aibil ma'asi. Itu dilakukan dengan berbagai kemaksiatan. Salah satu kemaksiatan adalah pejabat yang melakukan kejahatan. Kemudian kata kunci yang ketiga yaitu yarji'un. Yarji'un di sini di dalam tafsir yatubun, yaitu tobat. Jadi nanti rumusnya, siapa saja yang membuat kerusakan di muka bumi, maka itu harus tobat. Nah, sedangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ada kalimat walanabluwannakum. Allah berfirman, sungguh kami menguji kamu. Kemudian nanti ada wal anfus. Wal anfus artinya banyak korban manusia. Kata kunci yang saya bahas yaitu roji'un. Roji'un itu istirja, yaitu mengembalikan semua musibah kepada Allah. Jadi berbeda nanti di dalam surat Rum ayat 41, bagi orang yang berbuat kejahatan harus tobat. Sedangkan di ayat Al-Baqarah 155, orang yang diuji oleh Allah itu harus istirja. Hadirin Allah, perlu saya berikan informasi bahwa nanti perbedaan dapat yarji'un dengan roji'un. Kita titik tekannya di sana. Tapi sebelum kita membahas tentang teksnya, di surat Ar-Rum ini ada kalimat al-fasad tadi. Al-fasad itu diterjemahkan kerusakan. Kalau dirumuskan al-fasad kerusakan dengan bima kasabat aydin nas, ditafsirkan tadi dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Itu teksnya. Konteksnya yaitu oknum pejabat yang melakukan tindakan kejahatan. Hadirin Allah, ingin saya sampaikan, apakah kita tahu misalnya di salah satu daerah Tapanuli atau di Sumatera Utara, siapa dulu yang mendapat kompensasi besar di negara ini? Maka dibatasilah daerah Tapanuli misalnya, itu adalah punya negara. Sayang, setelah dikuasai negara, tanah di Tapanuli itu tidak diserahkan
kepada masyarakat di Tapanuli, diserahkan kepada perusahaan Indrayan. Indrayan ini salah satu perusahaan yang tidak hak untuk menerima tanah dari Tapanuli. Harusnya negara itu memberikan tanah kepada daerah yang dimana memerlukan tanah itu. Maka kita perlu tahu siapa sekarang yang menguasai tanah di Tapanuli itu. Yang menguasai tanah itu adalah suatu perusahaan. Alien Limited ini adalah bagian dari perusahaan raksasa yang ada di Hong Kong. Sebetulnya harusnya kan tidak diberikan kepada mereka, harusnya diberikan kepada anak-anak yang ada di Tapanuli. Apakah itu anak Dinaja atau orang Batak? Terkenalah ada seorang nama sebut Yosef Jilah yang menguasai tanah itu, yang mengendalikan tanah itu, dan termasuk juga mengambil kekayaan yang cukup banyak. Sementara orang Tapanuli Selatan itu hanya kebagian banjir, lumpur, dan kebanyakan batu dan gelondongan kayu, hanya kebagian mati. Ini suatu eksploitasi yang harus dipertanyakan. Tujuannya negara pemerintah itu untuk apa? Kan untuk mensejahterakan rakyat atau untuk rakyat, tidak rakyat untuk pemerintah. Negara itu dituntut untuk rakyat, bukan rakyat dibentuk untuk negara. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang tanggung jawab? Kita di dalam hal ini bukan kita mengkritik karena benci atau karena ada-ada, hanya sekedar kita minta kepada para pejabat untuk mengembalikan hak rakyat kepada pemiliknya. Kalimat misal dohlo pasal pil bari wal bahri, apa kontekstualnya? Tanpa kerusakan di laut dipagar, bumi bandara ilegal, kemudian illegal logging, kemudian pembalakan hutan. Ini sudah di mana-mana. Jadi dohlo pasal pil bari wal bahri ini kalau menurut Syarul adalah bima kasaba dinas, karena memang ada tindakan manusia jahat. Siapa? Itu oknum pejabat. Oleh karena itu kita harus melihat juga tafsir dari ayat bima kasaba dinas. Kalau misal bima kasaba dinas oleh ahli tafsir disebut bil ma'asi dengan berbagai kemaksiatan, ada maksiat yang sifatnya personal, ada maksiat kolektif. Kalau ada orang ngambil kayu misalnya dengan rampak, itu paling satu batang. Tapi kalau BI dinas membuat tindakannya dengan tanah tangan, itu bukan satu batang, mungkin 4-5 gunung habis, mungkin tanah juga 600 hektar bisa diambil. Itu harus BI dinas. Jadi BI dinas ini maksudnya ID itu jama, bisa juga kelompok. ID dinas itu ada beberapa orang yang terlibat di sana, tidak hanya seorang. Mungkin yang punya kebijakan seorang, tapi yang terlibat beberapa orang atau beberapa instansi. Ini kaitan dengan teks dan konteksnya. Nah, kalau kita bisa melihat surat Al-Isra ayat 6, bagaimana Allah menghancurkan satu negara atau satu kampung atau satu daerah. Allah berfirman, idza aradna anulika qaryatan amarna mutrofiha papasaku fiha faqal engkau pada menurut tadbiro. Apabila Allah hendak menghancurkan satu kampung, satu negara, katakanlah Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, ada Sumatera Barat. Kalau Allah hendak menghancurkan Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, itu amarna mutrofiha. Allah perintahkan mutrof. Mutrof itu orang-orang yang hidup mewah, orang-orang elit, supaya mengurus daerah itu. Sehingga aturannya salah, ya tindakan di bawahnya salah. Pahakol alikal. Kalau sudah salah tindakannya, maka itu wajib, pasti ada Allah datang. Al-qaul itu adab pada manata biro. Maka Allah berfirman, kami akan hancurkan kampung itu sehancur-hancurnya. Bisa dilihat realitasnya dan konseptual. Dan untuk penyelesaiannya juga agak sulit. Sebab apa? Sebab tadi ada aidinnas, ada kebijakan yang salah dari penguasa atau oknum penguasa. Kita lihat misalnya oligarki busuk dan para mafia itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qaulu fil hayatid dunya. Wahai Muhammad, di antara manusia ada kehidupannya itu mempersoalkan engkau, ngomongnya dunia. Tapi kau bisa terbujuk ya Muhammad, karena memang maunya manis, ngomongnya seperti baik. Di surah Ali disebut illa ihsan wa taufiqo, kami ini untuk berbuat baik dan kemaslahatan. Tapi dijelaskan oleh Allah, wallahu yashhadu ala ma fi qalbi, Allah bersaksi bahwa hatinya jahat sebetulnya itu manusia, meskipun manis depan tapi jahat. Ngomongnya sih untuk investasi, untuk kebaikan dan untuk rakyat, tapi diprotasi. Satu jengkal pun tanah di Indonesia tidak boleh dijadikan komoditas, dijual, apalagi jualnya ke asing, jadi asing, tidak boleh. Dengan sebuah kebijakan yang terbunuh.
Sampai hari ini kurang lebih 900 berapa yang terbunuh, belum yang belum ditemukan, belum yang di rumah sakit. Angka cukup besar, 900 lebih itu. Sebab membunuh satu aja sama dengan membunuh semua manusia. Kalau kita menolong mereka satu orang sama dengan menolong semua manusia. Ini kalau surat Al-Maidah kaitan dengan perusak alam sampai banjir bandang dan merusak sampai mati hampir 1000 orang, ini hukumannya tidak cukup mati. Innal ladzina yuhibbullahu wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasada ayyuqtalu ayyusalabu. Orang yang menentang Allah dan Rasul, tidak taat aturan dan merusak bumi sampai hancur, sampai banyak yang mati, itu hukumannya hukum gantung. Makanya kita kalau melihat tindakan-tindakan seperti ini sudah tidak lagi kita tolerir. Kita minta pertanggungjawaban kepada penguasa yang punya kebijakan. Bagaimana hukum mereka? Meskipun sekarang Kejagung sudah mulai menyelidiki apakah ini ada oknum yang terlibat, tapi harus melibatkan LSM, orang yang netral, supaya objektif. Itu tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 204. Dikatakan tadi aladul hisom, sebenarnya mereka itu penentang. Meskipun mengatakan ini adalah untuk investasi, sebenarnya bukan. Ternyata mereka memindahkan harta kita ke luar negeri. Lalu di ayat 205 itu jelas kalau teksnya wa idza tawalla sa'abil adi liyufsid fiha wa yuhlikul harsa wan nasal innallaha yuhibbul fasad. Apabila mereka Muhammad berpaling dari engkau, yufsidu ya dari engkau, sa'abil adi, mereka berjalan di muka bumi untuk menyebabkan kerusakan. Yuhlikul harsa wan nasal, tanam-tanaman rusak, hewan dirusak. Tapi konteksnya enggak begitu. Saya lihat konteksnya menurut Prof Bahrun, wa idza tawalla, apa dia jadi penguasa Sa'abil Adi, dia melakukan tindakannya di NKRI itu di Upsilupia untuk dirusak, untuk merusak. Apa merusaknya? Yuridul harsa, dia merusak tanam-tanaman, teknya tanaman. Kan dari dulu tahu kita, yang namanya hujan dari langit tidak pernah ada yang menurunkan golongan kayu. Turun hujan dari langit itu air. Kok kenapa banjirnya itu diameter yang 1,5 sampai 2 meter itu banyak bertebaran? Ini berarti ada oknum yang memotong. Dan masa air hujan bisa memotong pohon-pohonan? Ini sudah irasional. Berarti ada tindakan di luar kewenangan yang sebenarnya. Yurisul harsa, tanam-tanaman rusak, tidak logging, atau mungkin tadi ada pembalakan hutan, sehingga terjadilah kerusakan yang parah. Sebutan Bibil Al-Fasad itu apa? Al-Fasad. Al-Fasad itu kehancuran, sampai Dharma Tadmiro dihancurkannya benar-benar hancur. Hadirin Allah, surah Ar-Rum ayat 41. Sekali lagi, bagi orang yang melakukan kejahatan diminta oleh Allah la'allahum yarji'un, supaya tobat, yarji'un yatubun. Tapi ayat sebelumnya, kenapa terjadi ini? Liudhiqahum ba'dal ladzi amilu, Allah ingin merasakan adab atau kutukan kepada manusia ba'dal ladzi amilu, oleh sebagian orang yang berbuat jahat. Jadi yang berbuat jahatnya seorang, tapi yang rusaknya banyak orang. Yang tanda tangannya cuma seorang, yang meninggalnya hampir 1000 orang. Makanya yang bertanggung jawab seperti sekarang ini adalah satu, Menteri Lingkungan Hidup, kedua, Menteri SDM, dan Menteri Kehutanan. Mereka harus diselidiki. Jangan juga nanti kalau sudah ketahuan mereka salah, harus ketemu. Ini kebijakan siapa? Apakah ini kebijakan menterinya atau kebijakan pemimpin tertinggi? Harus ketemu. Dan kebijakan itulah yang harus dihukum gantung. Kenapa? Sebab di surah Al-Maidah yang membuat kerusakan tidak cukup dibunuh, tidak kisos, tapi ayu ketalu, ayu solabu, digantung sampai mati, atau dimatikan dulu baru digantung. Tapi ulama di tafsir digantung sampai mati. Ini hukuman bagi orang yang merusak alam. Tetapi apa salahnya di negara lain juga sudah ada hukuman mati bagi orang merusak alam dan pencuri atau koruptor. Baik, ini bagian yang pertama ya. Ini yang disebut tadi al-mihan. Al-mihan itu bencana. Jadi bencana ini akibat karena ulah manusia di surat Ar-Rum ayat 41. Tapi berbeda nanti dalam surah Al-Baqarah. Kalau dalam surah Al-Baqarah walanabluwanakum, ini bukan al-mihan tapi imtihan. Bahasa Qur'annya ibtila, ujian atau balai. Sungguh kami akan menurunkan balai kepada manusia. Ini kalau kita lihat surat Al-Hadid, balai itu oleh Allah sudah ditakdirkan. Sejak dalil mahfuz sudah ada balai bakal turun.
ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabruha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada musibah yang turun di muka bumi atau pada diri manusia kecuali sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Sebelum terjadi sudah ditulis. Min qabli an nabruha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Untuk Allah hal itu mudah sekali. Jadi kata-kata la nabluwanakum, kata ada kalimat wan ampus tadi. Wa nabluwanakum bisyai'il khawfi wal ju', ada sedikit rasa takut, rasa lapar, ada sanang pangan papan, tapi ada anpus, korbannya manusia. Saya lihat tafsirnya kerabat, saudara, tetangga, semuslim atau belum muslim. Jika kata anpus itu jama dari nafsun, bukan yang satu matinya, tapi anpus. Banyak orang yang mati akibat tadi musibah secara alami. Musibah sama itu kalau kita sebut tadi faktor alam, sengaja oleh Allah, ada angin ribut, lalu banyak orang meninggal, ada hujan turun lalu banjir, ada wabah penyakit, ini faktor alam. Kalau di surah Al-Baqarah ayat 155. Sehingga kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 152-nya, itu kan manusia kayak ini, Pak. Fadkuruni adkurukum waskuri wala takfurun. Berzikirlah kamu padaku, firman Allah, lalu aku akan menjawab zikir kepada kamu, memberikan pahala. Waskuruli wala takfurun, tidak boleh kufur, kamu syukur. Di ayat 153 baru Allah memerintahkan kepada manusia untuk minta tolong pada Allah dengan sabar dan doa. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa begini, Pak? Orang yang diberi ujian oleh Allah, umat Islam yang mukmin, itu di dalam hadis disebut kalau kita diberi nikmat harus syukur, kalau kita diberi hukuman sabar. Makanya hadis mengatakan ajaban li amril mukmin idza yaqdallahu lahu qadaan kana khailahu. Indah sekali bagi kehidupan orang mukmin apabila Allah menakdirkan satu qada atau ketentuannya, tetap saja baik bagi orang mukmin. In asabatu sarra syakara. Kalau orang mukmin itu diberi kesenangan, syukur dia. Wa in asabatu dharra sabara. Kalau orang mukmin itu diberi kurang rezeki, beri sakit, dia sabar. Karena khailah, orang mukmin itu nikmat disyukuri, kalau dapat azab sabar. Jadi baik bagi orang mukmin. Itu makanya tadi di surah Al-Baqarah ayat 155 ini disebut imtihan, ujian, takdir dari Allah. Sedangkan di Ar-Rum ayat 41 bukan ujian, ini kutukan. Makanya beda. Kalau di surat Rum tadi yarji'un supaya tobat. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 155 itu wabasyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai Muhammad, berikan kabar gembira oleh kamu kepada yang sabar. Itu yang mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau diuji oleh Allah itu istirja. Kalau berbuat salah kita sehingga dapat bencana, tobat. Saya akan jelaskan. Sekarang ini kira-kira kalau kita melihat dua ayat, kan tadi pertanyaan judulnya, apakah banjir bandang di Sumatera ini faktor alam atau faktor oknum penguasa? Ini pertanyaan. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata, ini kayaknya bukan faktor alam. Kenapa? Karena kalau faktor alam tidak begini. Tanda nyatanya tadi ada, bukan faktor alam. Misalnya banjir yang turun malah bukan hanya air, tapi ada kayu gelondongan diameter yang sangat besar. Ini menyakitkan. Karena kalau untuk menanam pohon sebesar itu berapa ratus tahun? Berapa ratus tahun kira-kira? Dan sungguh memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupan. Kalau ditebang dengan cara tidak sesuai aturannya, pasti akan mendatangkan pasang. Dan kalau kita lihat dari Al-Baqarah, Pak, kan soal Al-Baqarah tadi ada penguasa yang harus dinasihati, yang tadi oligarki busuk dan para mafia. Coba ayat selanjutnya. Wa idza qila taqillah, apabila dikatakan kepada orang-orang yang mafia yang jahat dan oligarki busuk, ittaqillah, takwa kamu ke Allah, jaga tuh hutan, jangan dibalak, jaga tuh pohon jangan ditebang, jaga tuh laut jangan dipagar. Apa nggak mau mereka yang meremehkan bandara yang di IMIP itu? Oh enggak saya. Jadi kesombongan itu ya dijawab memang bahasanya halus enggak, tapi menyakitkan. Videonya ada waktu dia meresmikan.
Apalagi ada seorang anak menteri mengatakan bahwa terjadinya banjir besar di Sumatera itu kena akibat ada PT Toba Lestari. Kita tahu siapa yang punya PT Toba Lestari. Itulah punya LPP. Mungkin dia langsung klarifikasi, saya tidak. Dijelaskan soal Al-Baqarah, memang orang yang sombong begitu, Pak. Allahu izzatu bi ismi. Mereka seolah menantang kepada kebaikan, menantang kepada aturan yang ada, seolah-olah dia merasa benar. Inilah soal Al-Baqarah ayat 105. Oleh karena itu kita ngaji di sini. Saya ingin ngaji solusi aja. Istirja itu wajib bagi kita. Siapapun yang kena musibah. Sebab Nabi pernah kumpul dengan Siti Aisyah, tiba-tiba lampu padam. Nabi bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Siti Aisyah, mah ada ilal misbah. Kenapa baca istirja? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un padahal hanya sekali lampu. Nabi mengatakan, bahwa musibatun kuluma asal mukmin bahwa musibatun, apa saja yang menimpa kepada Islam itu musibah. Bahwa yulipu, kalau orang musibah baca istirja bakal diganti. Saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Ummi Salamah namanya. Ini tentang istirja. Ada Abu Salamah, itu suaminya, Ummi Salamah istrinya. Tiba-tiba Abu Salamah ini datang kepada Rasulullah dan disuruh Rasulullah sedang menyampaikan informasi tentang musibah. Nabi bersabda, man asabatu musibatun fayaqulu Allahumma ajirni min musibati waj'alil khaira fa fa'ala dzalik bihi. Rasul menyampaikan, barang siapa orang yang kena musibah lalu baca istirja dan dia berdoa, Allah ya Allah, ajirni min musibati, selamatkan aku dari musibah, dan waj'alil khaira, kalau dapat musibah ganti dengan yang lebih baik. Rasul bersabda, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ketika Abu Salamah pulang ke istrinya nanya, dari mana tadi? Ya dari Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah? Rasulullah menyampaikan hadis begini, barang siapa orang yang dapat musibah kemudian baca istirja lalu dia baca doa, Allahumma ajirni min musibati, ya Allah selamatkanlah aku dari musibah, kemudian kalau dapat musibah gantilah dengan yang lebih baik, maka sabda Nabi itu akan diganti. Abu Salamah meninggal dunia, ya Ummi Salamah pasti baca apa? Istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 100 hari lebih habis iddah, datanglah Rasulullah minta izin kepada Ummi Salamah. Ya senang Ummi Salamah mau diangin Rasul, menyiapin tikar, bantal, kemudian disambut Rasulullah. Kata Ummi Salamah, waqad khobatni Rasulullah, ternyata Rasulullah datang kepadaku meminang aku. Kata Ummi Salamah, ya Rasulullah, kalau engkau meminang aku bukan tidak cinta kepadamu, tapi aku punya 3 kekurangan. 1, aku orang pencemburu. Kalau aku nikah sama engkau ya Rasulullah, nanti aku cemburu, Allah bakal marah padaku. Ya Rasulullah, engkau juga akan marah padaku. 2, kekurangan aku kan sudah tua. 3, aku banyak keluarga ya Rasulullah, ada anak, ada keluarga. Rasul bersabda, untuk pas yang pertama kecemburuan kamu Allah bakal hilangkan. Kalau kamu merasa tua, aku juga sudah tua. Kalau kau punya keluarga, semua keluargamu adalah keluargaku. Singkat cerita, nikahlah Rasulullah dengan Ummu Salamah. Gak lama kemudian Ummu Salamah ingat, mandiang suamiku meninggal, aku baca istirja. Suamiku baik padaku. Ternyata Allah mengganti lebih baik daripada suamiku yang meninggal. Dia dapat Rasulullah SAW pahala atau buah daripada istirja. Oleh karena itu hadirin Allah, mudah-mudahan mereka yang meninggal mudah-mudahan dijadikan hamba yang diterima iman Islamnya. Yang kehilangan uang, kehilangan motor, mulai diganti dengan mobil. Kehilangan mobil dengan lebih baik. Ada hadis yang berkaitan dengan musibah. Ketika ada seorang dapat musibah, anaknya meninggal, maka anak itu akan masukkan ke jadwal wildan. Di dalam ayat Al-Quran ada orang yang diberi izin untuk memberi syafaat. Menurut para ulama, orang yang akan memberikan syafaat yang diizini oleh Allah memberi syafaat adalah wildan. Jadi anak-anak yang meninggal ketika musibah, kalau diizinkan oleh Allah, dia bisa menyafaati bapaknya masuk surga. Luar biasa hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Hadirin Allah,
Berikutnya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, 3D. Apa 3D itu? 1, dakwah. Kita di sini ada dakwah, mengajak orang berbuat baik, taubat dan istirja, dan amar nahi munkar. Kita minta kepada pemerintah untuk bertindak tegas. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak, karena inilah kemunkaran. Yang kedua, dana atau duit. Kalau kita punya uang, donasikan ke sana. Yang ketiga, doa. Doa ini sebenarnya sudah diajarkan Rasulullah, disebut tolak bala. Ketika kita dapat ujian, musibah, ini ada doa dari Rasulullah SAW, dan dirumuskan para ulama ada 8 semuanya. Allahumma adfannal bala wal waba wal dharra wal fahsya wal ta'un wal mihan wal fitan minasyadaidi wal balaya min marin hadahasa wa min buladil amah ya rabbal amin. Ya Allah, tolaklah balai dari kami. Ya Allah, tolaklah wabah, sebab setelah ada balai bencana alam seperti lumpur dan banjir, bakal ada wabah penyakit. Kemudian fahsya, kekejian. Ya Allah, tolaklah kami dari segala fitnah. Ya Allah, tolaklah kami dari segala bencana almihan, yaitu al-sadaid, bencana dari banjir, bencana dari angin buyuh, dan bencana dari zilzil, itu tanah longsor dan gempa bumi atau tsunami. Dari negeri kita khususnya ya Allah, dan juga dari negara kaum muslimin pada umumnya. Kalau bisa setiap baca doa ini, doa tolak bala. Kenapa? Karena kita disurahkan tolak bala atau kunut nazilah. Yang penting kita baca tolak bala atau kunut nazilah. Saya ini dianjurkan ketika dapat musibah. Hadirin Allah, kesimpulannya, surat Ar-Rum mengindikasikan bahwa ketika ada kerusakan di muka bumi berbentuk kutukan, ini bima kasabat aydin nas, dengan sebab adanya tangan jahat manusia. Kita kontekstualkan ada oknum pejabat yang melanggar pelaturan atau aturan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu kita harus mohonkan kepada mereka segera ada tobat nasuha, tobat nasional, jangan ditutupi. Kalau memang mau survei ke sana, jangan ke pinggir kota, daerah-daerah yang terpencil, sebab ada informasi yang berbeda. Masyarakat sudah menjerit, tidak makan dan banyak kelaparan, tetapi dijawab oleh pemerintah sudah membaik. Ini saya kira yang tidak akurat data-datanya. Oleh itu kita sarankan, mudah-mudahan kembalilah Pak Prabowo ke sana, lihat lagi mereka sedang menderita kelaparan, butuh dana dan lain sebagainya. Dan kepada para pejabat yang merasa salah, segera tobat. Nasihat dari kita. Kemudian kepada orang yang dapat musibah, istirja. Istijabahnya kembali pada Allah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semua yang dapat musibah, baik musibah kutukan dari Allah, baik musibah alam, mudah-mudahan semuanya memberikan nilai positif bagi kehidupan umat Islam, meningkatkan iman Islam kita, yang hanya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.